Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihi karim. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Setidaknya ada 7 atau 6 keutamaan bagi orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Tetapi di sini saya akan menyebutkan 2. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Mu'ad bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, yakni dia baca menjelang wafatnya la ilaha illallah, wajib dia masuk surga. Maka keutamaan pertama bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafatnya, dan itu adalah akhir daripada ucapannya, dia dipastikan masuk ke dalam surga. Sebagaimana ada satu riwayat, jadi Abu Hatim itu mengisahkan tentang seorang atba'ul atba' at-tabi'in, jadi generasi keempat. Dia ini adalah muridnya Imam Ahmad, guru daripada Imam Tirmidzi. Dia bernama Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini menjelang wafatnya, dan orang-orang di sekitarnya mentalkinnya sambil menyebutkan hadis Mu'ad bin Jabal yang tadi. Kemudian Abu Zur'ah ini setelah dia ditalkin oleh banyak orang dan menyebutkan hadis Mu'ad tadi, lalu dia menyampaikan riwayatnya dengan sempurna. Dia sampaikan sanad-sanadnya sampai hadisnya. Sehingga ketika sampai pada kalimat la ilaha illallah, kharajat ruhuhu, rohnya keluar. Artinya ketika dia menyampaikan hadis ini, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah, belum sempat dia menyelesaikan kalimat dakhalal jannah, dia sudah meninggal. Itulah akhir dari kehidupan Abu Zur'ah. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah akan diampuni seluruh dosanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang pemuda Yahudi. Orang Yahudi, orang kafir. Menjelang wafatnya dia ditalkin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talqin itu artinya menuntun orang yang hampir mati mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dituntun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang hadir pada saat ada orang yang hampir wafat, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hampir meninggal kalimat la ilaha illallah. Karena kalau akhir ucapannya, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suku muda Yahudi ini ketika Nabi mengatakan ucapkanlah la ilaha illallah, kemudian orang tuanya menyerahkan kepadanya, dia mengatakan taatilah Abul Qasim yakni Rasulullah, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu dia wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah,
Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari azab neraka. Kenapa? Diampuni dosanya. Ini orang kafir. Akhir ucapannya la ilaha illallah, semua dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dinyatakan pada saat itu telah memeluk Islam. Apalagi orang yang sebelumnya sudah Islam, dari lahir sudah Islam. Nabi Abu Abdullah yakni Imam Bukhari mengatakan, mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana dia menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Kata Abu Abdullah yakni Imam Bukhari, jadi mengucapkannya indal maut, yakni menjelang wafatnya, au qablahu, atau sebelum wafatnya, jauh sebelum wafat, dia selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Idza taba wa nadima, apabila dia selalu bertobat dan menyesal terhadap dosa-dosanya. Wa qala, kemudian kata Imam Bukhari, dia mengucapkan la ilaha illallah menjelang wafatnya, ghufira lahu, maka akan diampuni seluruh dosanya. Itulah sebabnya diperintah kepada kita ketika ada di sisi orang yang hampir mati menjelang wafatnya, itu ditalkin. Nah, ditalkin la ilaha illallah supaya dia selamat dengan ucapan itu, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk ke dalam surga. Oleh karenanya jamaah sekalian, para ulama membahas tentang bab jenazah ini di bab setelah sholat, antara bab sholat dan bab zakat. Kenapa? Karena yang paling penting dalam kepengurusan jenazah itu adalah sholat. Bukan mengkafaninya, bukan menguburkannya, tapi sholatnya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada doa bagi si mayit, dan doa inilah yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal. Bahkan ketika Nabi SAW mengatakan tentang pahala yang tidak terputus, apabila manusia itu meninggal, maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, apanya? Doanya. Waladun soleh yud'alah, doa. Jadi yang terpenting yang dibutuhkan oleh si mayit itu adalah doa dari kita, doa dari kaum muslimin, bukan hartanya, bukan yang lain, tapi doa. Itulah sebabnya para ulama membahas tentang bab jenazah itu setelah bab sholat, antara bab sholat dan bab zakat, karena kata Ibnu Hajar, yang terpenting dalam kepengurusan jenazah itu adalah sholatnya. Sementara kita itu tidak memperhatikan itu. Cukup ada orang, 2 orang yang menyolatkan, 3 orang yang menyolatkan. Kalau bisa, itu banyak orang yang menyolatkan. Karena dari doa-doa kaum muslimin itu sangat dibutuhkan oleh si mayit. Doanya, ya Allah maghfir lahu warhamhu, ya, dimintakan ampun, dimohonkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam surga. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah 2 keutamaan orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah. Yang pertama, dipastikan dia pasti masuk surga. Yang kedua, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sebutkan beberapa keutamaan lainnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum